حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Raya Dharma Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Semoga nikmat-nikmat seberapa besar pun yang diberikan Allah pada diri kita, senantiasa kita syukuri agar nikmat ini ditambahkan. Sebagaimana janji Allah, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abdan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara menjaga ukhuwah, serta cara bermuamalah. Kalau 5 perkara ini kita bisa mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat Allah ditambahkan lagi untuk diri kita, yakni dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Kemudian hidup kita di dunia ini dalam cintanya Allah. Dan janji ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila benar-benar mencintai aku Robnya, katakan fatabi'uni, ikuti aku. Maka siapa mengikuti Rasul Muhammad SAW, mencontoh beliau, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dunubakum, dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma
Amin. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal berapa? Tanggal 20 Jumadil akhir atau Jumadil Tsani. Orang Islam tuh kalendernya sendiri harus paham. Dan ini maghrib ya. Kalau maghrib berarti sudah 21. Karena sudah maghrib ya, 21 Jumadil Tsani atau Jumadil akhir. Nah, kebetulan Jumadil akhir di tahun ini beriringan dengan bulan Desember. Nah, di bulan Desember ini nanti ada perayaan, peringatan yang secara dunia besar, yakni perayaan Natal dan Tahun Baru Masehi. Kenapa besar? April 2022, setelah diputuskan berhentinya COVID oleh PBB, disampaikan data penduduk bumi total 7,3 miliar. Yang 4,7 miliar Nasrani. Jadi Kristen, Katolik, Protestan itu masuk di 4,7 miliar. Yang Muslim 1,3 miliar dunia. Berarti separuh aja nggak ada. Dari 1,3 miliar itu aja yang sholatnya 5 waktu mungkin tinggal 600 juta kali. Dari 600 juta yang sholat 5 waktu, yang sholatnya ke masjid berjamaah, mungkin separuhnya lagi, mungkin cuma 300 juta. Dari yang 300 juta itu yang berinteraksi dengan Quran, mungkin separuh lagi kali, mungkin 150 juta. Ya. Yang hafidz separuhnya lagi, mungkin 75 juta. Ya. Kemudian mendakwakan, mengimplementasikan separuhnya lagi. Jadi semakin dikit. Nah, saudara-saudaraku, karena penganut mereka secara dunia lebih besar, tidak mungkin dielakkan. Pasti terjadi peringatan Natal dan Tahun Baru Masehi. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana sikap kita? Nah, sikap seorang mukmin di dalam mengikuti peringatan-peringatan seperti itu, mestinya kita harus ingat bahwa Allah dan Rasul-Nya sudah memberikan kita pedoman dalam dinamika kehidupan. Dan pedoman dalam dinamika kehidupan kita itu ada 3. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' ulama. Ya. Ijma' ulama. Ulama itu innama yakshallaha, yang takut pada Allah dan takut dengan ayat-ayatnya Allah. Ya, innama yakshallaha, surat 35 ayat 28. Kalau tidak takut sama Allah, tidak takut sama firman-Nya, bukan ulama. Itu kayaknya ubaru kayaknya. Yang sekarang yang bedik-bedik, dablek-dablek itu ubaru. Ya. Kalau ulama itu takut sama Allah. Ya, innama yakshallaha, surat Fatir ayat 28. Itu yang disebut ulama. Jadi predikat ulama di sisi Allah itu yang takut pada Allah, takut untuk membelesetkan ayat-ayatnya Allah, itu ulama. Nah, saudara-saudaraku, karena pedoman kita 3, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' ulama, maka sebagai seorang mukmin tidak asal ikut-ikutan dalam bentuk peringatan-peringatan, ya, baik itu di luar agama Islam, karena harus tahu dasarnya dan harus tahu apa yang melandasinya. Sekarang kita lihat tentang kelahiran Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesus. Dikatakan Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Pertanyaannya, apakah betul lahir tanggal 25 Desember? Yang pertama, ajaran tentang kelahiran Nabi Isa atau Yesus itu tidak ada di dalam Bible. Tidak ada. Itu Bible dibuka sampai brodol, sampai suwek kabeh ndak akan ketemu. Kok tahu? Lah saya dulu kan orang sana. 30 tahun saya memeluk agama ini, ya. Nah,
agama yang saya peluk adalah Kristen Katolik Roma. Dan saya masuk Islam di usia 33 tahun. Nah, jadi di Bible nggak ada ucapan Nabi Isa atau Yesus langsung tentang perayaan Natal, nggak ada. Terus pertanyaannya, dari mana datangnya ini? Ya. Awal mula tanggal 25 Desember itu adalah hari raya Roma. Jadi di Roma itu sudah hari raya tanggal 25 Desember. Tapi hari raya kelahiran Dewa Matahari. Bahasa Inggrisnya Dewa Matahari itu tulisannya S-U-N, G-nya kecil, G-O-D. Jadi bacanya Sun God, Dewa Matahari. S-U-N, Sun. Jadi kalau sunlight ya sinar sun, matahari. Nah, Paulus mencoba arek dinoyo. Bukan, itu pabrik roti Paulus. Paulus arek Yunani ini mencoba menembus ke Roma. Bagaimana caranya dia masuk melalui Serintus Kaisar Roma di masa itu untuk bisa masuk ke sana supaya bisa Kristen diterima, tidak merubah-rubah penetapan Dewa Matahari yang S-U-N, U-nya ditutup atasnya. Kalau U ditutup atasnya jadi apa? O. Kalau sun, matahari, kalau sun beda makna, menjadi anak laki-laki. Sun, anak lelaki. Kalau G kecil dewa, kalau G besar Tuhan, maka mulus masuknya Son of God. Dompleng di kalender kelahiran Dewa Matahari. Dan ini dilestarikan dunia barat sampai hari ini. Jadi boleh dikatakan pemalsuan merek. Jadi merek pemalsuan Son God jadi Son of God. Itu pemalsuan merek itu. Makanya ajaran pemalsuan merek terjadi sampai sekarang. Misalnya martabak Holland jadi Holanda, Hollandia. Ya, mirip-mirip itu dibuat mirip-mirip, nanti orang kesasar. Mau beli keliru. Ya. Dan itu memang demikian. Jadi dikeliru-kelirukan. Disasar-sasarkan. Luar biasa Paulus ini untuk bisa menembus ke Roma. Sampai menjadi guru spiritual lah di Kaisar Roma. Itu ya seperti Taim itu. Mulus nembus Mulyono sama Wowo itu di negeri Konoha. Ya. Nah, maka disinilah terjadilah tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai hari kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Nah, secara kalender dikatakan 25 Desember. Sekarang kita lihat apakah benar 25 Desember. Yang kedua, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 7. Gak duwe sampean gak tau nang gereja. Coba ketik yang bisa ya. Lukas pasal 2 ayat 7. Coba kita lihat lahirnya di mana Nabi Isa. Di Bible ini. Lukas 2 ayat 7. Ketemu? Ya, silakan. Tuh. Jadi menurut Bible lahir di kandang domba di Palungan, ya. Kemudian tradisinya disampaikan para pendeta-pendeta imam-imamnya pakai pohon cemara, salju turun. Kita berpikir Palestina sejak Allah menciptakan langit dan bumi belum ada yang namanya salju turun di Palestina. Apalagi ada pohon cemara. Di Palestina itu yang ada pohon kurma dan pohon palem. Ya. Jadi secara geografis di European style dibuat Eropa. Secara kalender Desember. Ya kan? Jadi secara geografis, secara kalenderis seperti itu. Nah sekarang coba kita lihat secara akidah. Apakah benar juga
tiga ini. Nah ini kita bahas satu-satu. Secara tempat, secara kalender, dan secara akidah. Kita buka dulu Quran surat 46 ayat 12. Di dalam surat 46 ayat 12 Rabbuna wa ta'ala berfirman, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hada kitabum musaddiqul lisanan arabiyyal litundirul ladina dzalamu wa busra lil muhsinin. Jadi Allah punya kitab yang harus kita imani. Dalam Al-Baqarah 285, ammanar rasulu bima unzila ilaihi mirabbil wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi kita harus mengimani Zabur, Taurat, Injil. Namun bukan yang sekarang, yang sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia, diganti-ganti. Maka Allah turunkan Quran untuk meluruskan yang sudah dirubah-rubah dan diganti. Nah tadi dikatakan Nabi Isa lahir di kandang domba, di palungan. Palungan tempat pakannya wedhus. Ya, itu namanya. Nah, tanggal 25 Desember. Ayo sekarang kita lihat Quran meluruskan tentang kelahiran Nabi Isa. Buka surat 19 ayat 22 sampai dengan 25 supaya kita jadi tahu diluruskan oleh Allah proses kelahiran Nabi Isa yang sudah dibolak-balikkan, dikatakan di dalam Bible dengan ragam budaya Eropa, ya, tempatnya dan lain sebagainya. Nah sekarang kita lihat 19:22, fahamalathu fatadabat bihi makanan khasyiya, maka dia Maryam mengandung lalu mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Fa'aja ahal makhadu ila jid'in naqlah khalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntun nasyam mansya. Dua empat, fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtik tahdi sariyah. Dua lima, wahudi ilaiki bid'in innaqlati tusyakit alaiki rotoban janniyah. Ternyata Nabi Isa lahir di perkebunan kurma, bukan di kandang wedhus. Jadi kalau jenengan sekarang melok-melok rodok ini kata malaikat arek iki ndablek bedik kemplo pun ndak entos. Nah, kurma itu matangnya Juni, Juli, Agustus. Maka kalau dikatakan Desember ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mereka yang ngotak-ngatik berbohong. Kemungkinan kedua kurma iki ndablek. Wong disuruh Juni, Juli, Agustus kok dia Desember. Kira-kira yang cocok kurmonya yang dablek atau mereka yang dablek gitu. Kemudian secara geografis blessed. Secara kalenderis blessed. Diluruskan semua oleh Quran. Sekarang sisi pandang secara akidah.
Kita buka surat 5 Al-Maidah ayat 72. Surat 5 ayat 72, Rabbuna wa ta'ala berfirman, laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qalal masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusrik billahi faqad haramallahu alil jannah wa mahum nar wa malid dolimina lin ansar. Tuh, jadi kalimat Nabi Isa itu, barang siapa may yusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang menyekutukan Allah diharamkan surga. Tempatnya neraka, tidak ada penolong. Kalimat Nabi Isa di Al-Maidah ini luasnya. Yang dipotongkan sama mereka, dipotong nggak panjang-panjang seperti ini, dipotong-potong. Nah itu kerjaannya. Coba buka Lukas pasal 4 ayat 8. Pasal 4 ayat 8. Tuh, jelas loh kalimat Nabi Isa. Engkau hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan hanya beribadah kepadanya. Jelas kalimat Allah. Sama kan kalimatnya? Ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum. Bani Israel, ibadati Allah itu Rabbmu dan Rabbku. Maka siapa wa may yusrik billahi faqad haram jannah, diharamkan Allah surga. Nah kalau tidak menyekutukan Allah, hanya menyembah Allah, tempatnya di surga. Dan ini Nabi Isa ucapkan lagi, Yohanes pasal 17 ayat 3. Jadi kalau sampai kita mengucapkan selamat Natal kebacut, wong Nabi saja bilang dia bukan anak Tuhan, dia bilang utusan. Tuhan cuma satu, Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ayat-ayat model begini ini jarang dibacakan di gereja, Pak. Kenapa? Jelas loh. Masuk surga itu kalau hanya mengenal engkau Allah satu-satunya. Dan mengenal aku, Yesus Kristus yang engkau utus. Utusan. Bukan anak Allah. Jadi kalau sampai kita mengucapkan selamat Natal yang maknanya Mass of Christ, Christmas, lahirnya anak Tuhan bernama Yesus. Terus gak enak kita, gak enak. Tak anu aja, selamat atas miladnya Nabi Isa. Aneh-aneh mana ini? Pret-preketek. Nggak ngomong Natal, nggak enak. Selamat miladnya Nabi Isa. Ya diguyu malaikat juga. Wong nggak lahir tanggal 25 Desember. Gitu. Nah, maka secara geografis, kalenderis, akidah, meleset semua. Apalagi tadi Allah bilang laqad kafarul ladina qalu. Qalu itu apa? Berkata, mengucapkan. Qalu, nek gak qalu gak iso mangan. Masa ndak bisa bedakan? Jadi ngomong tok itu dihukumi kafir sama Allah. Nah, coba surat 5 ayat 73-nya.
Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Wa ma min ilahin illahu wahid. Tuh, jadi jelas gitu loh. Jadi kafir kalau orang mengatakan Allah itu tiga. Makanya saya kena ayat ini, minggat saya. Kata saudara saya, murtad, murtad. Tuh, saya bilang, tahu enggak definisi murtad? Murtad itu dari kebenaran kesesatan. Lah, kalau dari kesesatan kebenaran itu gak murtad. Apa? Minggat. Hijrah saya bilang. Enaknya saya dibilang murtad. Saya tidak murtad, saya minggat, saya hijrah. Nah saudara-saudaraku, jadi mengatakan Tuhan tiga dihukumi kafir sama Allah. Tapi kalau mereka dibilang kafir tidak mau, ya. Nah terus pertanyaannya begini, Pak, ini negeri NKRI, Pak. Ini negeri Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Mereka mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri. Nah kenapa kita tidak membalas? Oke. Ini bukan perkara membalas, bukan perkara toleransi. Toleransi diletakkan Allah di surat 109. Ada 6 ayat di sana, itu toleransi. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala an a'bidum ma'abatum lakum dinukum waliyadin. Itu yang toleransi. Kita tidak ngurus, itu agamamu, agamaku. Kamu gak akan menyembah apa yang aku sembah, aku juga gak menyembah apa yang kamu sembah. Karena kamu menyembah Tuhan Yesus. Nah, kita tidak ada Tuhan Yesus dalam akidah kita. Ini namanya toleransi, ya sudah sendiri-sendiri, bukan mencampur aduk. Ini akidah ini. Nah, ketika kita mengucapkan selamat atas Natal, selamat lahirnya anak Tuhan, tidak lucu banget. Karena malaikat, iki nek sholat gawe lam yalid walam yulad, ngono nek salat ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Neng tonggone ngomong selamat yo atas lahirnya anak Tuhan, kan bedik. Ini bedik mlebes ndak entos apa mblingset. Nah tuh, ini urusan akidah. Terus mengucapkan apa? Nah, ucapkan selamat hari libur. Tanggal 25 merah nggak? Libur nggak? Saya mengucapkan itu bertahun-tahun, sukses. Nih, saya masuk Islam tanggal 6 Juni tahun 97. Desember Albertus, kakak saya. Kemudian Februari 98 Bernadette, mbak saya. Juli 98 adik saya Dorothea. Habis Albertus, Bernadette, Christian pakai CH. Pinter ya orang tua saya. ABCD Dorothea. Begitu kami sudah Islam semua, anak-anak ini, otomatis saya tidak punya bapak ibu ya, mohon maaf. Saya punyanya papa mama, Jailah. Kecuali papa mama belum. Namun tidak mungkin kami tidak datang ke orang tua. Kami pasti datang. Setiap Natal datang. Iya, datang. Kenapa? Allah yang perintahkan. Di surat 31 ayat 15. Wa min jahadaka ala antusrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tu'tihuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah bilang, jika keduanya kamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan yang kamu tidak punya, jangan dituruti. Tapi berbuatlah baik, berlakulah baik pada dunia dengan ma'ruf selama di dunia dengan mereka. Jadi akhirnya kami tetap datang Mbak Natal. Nah, kakak saya nyampe, Mbak Yu nyampe, adik nyampe, tidak ada yang turun mobil semua. Saya tanya, kok gak mudun? Yang ngenteni awakmu. Saya bilang, lapo, kan komandan yang mengislamkan semua. Iki ngomong apa? Nunggu kamu. Oke, saya turun, saya salim, saya cium, saya bilang, Pak, selamat hari libur. Langsung, makasih. Padahal paling mangkel sama saya. Karena semua anaknya yang Islam kan. Kakak saya bilang, hari libur. Semua ngomong hari libur. Bertahun-tahun sukses.
Ketika orang tua kami sudah Islam, saya cerita. Masih ingat enggak? Ketika dulu masih di gereja, kalau kami datang hari Natal, kami bilang apa? Selamat Natal. Tidak. Loh, kamu bilang apa? Selamat hari libur. Yang benar. Cucunya yang ngomong. Iya Yangti. Tidak pernah kita Natal. Kita selalu bilang selamat hari libur. Loh, ngono ya. Siapa sih ngomong? Ini bapak gereja aku dituding. Nah, terus saya coba di tentara. Di matra darat, laut, udara, dan di kepolisian. Ketika saya dakwah di lingkungan itu, ada yang sambat ke saya, Ustadz, komandan Nasrani. Terus kenapa? Mengucapkan apa Ustadz? Ucapkan selamat hari libur. Waduh, push up Ustadz. Skot jam ini nanti. Saya bilang, saya bertahun-tahun sukses. Nanti kalau saya disuruh push up, tak kancani. Saya bilang gitu. Jenengan disuruh berapa? 25, saya 50. Jenengan disuruh 50, saya 100. Serius Ustaz? Iya, coba. Maka dicobalah seorang kapten waktu itu, yang dihadapi nggak tanggung-tanggung, Laksamana bintang 2. Dia bilang, selamat libur. Apa jamnya? Wih, makasih. Dipeluk, keluar dia. Sukses sih hari libur. Iku kupingnya digocak malaikat atau gimana? Walau alam ini. Nah, Natal tahun kemarin dan tahun sebelumnya bukan lisan. Saya coba pakai tulisan di WA. Ada jejak digitalnya. Saya coba kirim pada saudara yang masih Katolik. Bro, selamat hari libur. Semoga bahagia. Apa jamnya? Keren. Ini loh baru Ustadz toleransi mengucapkan Natal. Saya batin, matamu kamu wojo hari libur. Ini hak. Terus saya berpikir, kok bisa ya? Dari mana? Jawabannya ada di surat 65 ayat 3. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kamu tawakal padaku, ikut perintahku, manut pada ayatku, aku yang ngatur. Tidak akan mungkin kamu dipecat, tidak akan mungkin turun pangkat, tidak akan mungkin hilang jabatan. Allah yang menjaga. Kita saja nggak pernah mau merasa ragu kadang dengan ayat-ayat Allah. Padahal luar biasa. Tidak cuma lisan loh, pakai tulisan. Berarti kan sudah mata. Jawabannya lo kaget. Keren. Ini Ustadz toleransi nih. Mau mengucapkan Natal. Jujur saya batin. Matamu kamu delok. Ikut tulisan hari libur. Benar itu. Nah disinilah. Ketika kita totalitas kepada Allah. Allah juga totalitas pada kita. Terjaga kita. Gak usah khawatir. Allah yang akan menjaga. Karena Allah mengatakan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Wa may yattaqillaha yaj'al amrihi yusra. Kalau kamu tawakal padaku, semua urusanmu aku mudahkan. Tidak ada kesulitan. Nah, selesai masalah Natal. Sekarang tahun baru. Ya. Adzan hari ini jam berapa? 03. Sekarang yang tahun baru. Nah, tahun baru, pertama kali yang merayakan itu namanya Julius Caesar. Kapan itu? 1 Januari tahun 45 BC. BC itu before Christ atau sebelum Masehi. Nah, kalender milik Allah. Coba buka dulu surat 9 ayat 36. Ini milik Allah ini yang milik Allah. Inna iddatas suhuri indallahisna asara sakhram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yukatunakum kaffah wa lamu anallaha ma'al muttaqin.
Tuh. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, Allah mengatakan bahwa jumlah bulan di sisiku 12. Yauma khalaqas samawati wal arda, yang sudah aku tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Lihat kalimat Allah, minha, diantaranya arba'atum hurum, ada 4 bulan yang aku haramkan. Nah, 4 bulan yang diharamkan Allah ini diuraikan Rasulullah Muhammad SAW dalam 5 hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai dan Musnad Ahmad. Siapa perawinya? Abu Bakr radhiyallahu an. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, ganti tahun, masuk tahun baru, Muharram. Nah ini urut, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wasyahru Rajab muddara baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi Rajab, yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah berarti nggak lama lagi kita ada di bulan haram nih, bulan depan Rajab. Ini Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nggak ada Januari sampai Desember. Ada di Quran. Kalau ada di Quran Januari sampai Desember, besok pagi saya balik ke gereja. Ada? Nggak ada. Berarti bulan milik Allah sudah ditetapkan. Bulan pertama Muharram. Setelah itu Safar. Gak muni Rabiul Awal. Apal kalau habis Rabiul Awal? Rabiul Akhir. Ya. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir apa? Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Ini yang milik Allah. Terus ngapain ikut-ikutan yang tahun baru yang bukan dalam dinul Islam? Apalagi kalimat Allah di surat 93 apa tadi? Apa? Minha dalikat dinul qayyim. Lihat kalimat Allah, dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agamaku yang lurus. Nah, kaum Yahudi, Nasrani dan musuh-musuh Islam mencoba membuat kalender sendiri. Ternyata mereka menang sekarang. Orang Islam nggak pakai punya kita, pakai punya mereka. Dari Januari sampai Desember. Ya. Nah, awalnya 10 bulan. Awalnya 10 bulan, bukan 12. Kok bisa? Awalnya itu Maret. Itu dari dewa Mars. Dewa Mars ini dewa peperangan. Ya, makanya lagu-lagu perjuangan disebut lagu-lagu Mars. Ya. April, Mei, Juni, terus Juli. Juli ini dulu namanya Kencilis 5. Diganti sama yang buat Julius. Karena yang buat Julius Caesar. Dibantu Sosiogenes, Iskandaria, jadilah Juli. Kemudian bulan yang ke-6 Sixtilis, bahasa Latin Sixtilis. Diganti ke-6 ini sama yang bunuh Julius Caesar, namanya Kaisar Agustus. Dia pasang mas itu Agustus. Septa berapa? 7. Okta 8. November 9. Desember 10. Jadi dia itu 10 bulan awalnya. Maka Allah katakan jumlah bulan di sisiku itu 12. Maka muncullah tambah 2. Nambahnya nggak di belakang. Kalau nambah di belakang kacau mereka. Kenapa? Karena stempelnya gereja sudah bilang anak Tuhan lahir di penghujung tahun. Nah kok ditambah belakang kan jadi penghujung. Nambahnya di depan.
ditambahi 2 bulan, Januari dan Februari. Dari 2 Janunya ini dewa Janus, Februarinya dewa Februra. Ini nama dewa-dewa semua. Ngono anak wong Islam, nek lahirnya Januari, namanya Yanuar. Padahal ini dewanya orang kafir, gitu. Nanti kalau lahir Februari, Febri, Febrianto, Febrina, Febrianti, ya, Febru kalau laki-laki. Ya. Kemudian kalau lahir Maret, nggak ninggal ini, Mariono, Margono, Marianto. Saya tanya orang tuanya, nopo? Niku lahirnya Maret Ustaz dulu lah temenan. Margono, Mariono, Marianto juga deh. Maret, gak ninggal Maretnya. April, Aprilia, Apriliani, Aprilianto, Apriliono, gitu. Padahal ini nama-nama dewa ini, Aprilia. Mei, itu bahasa Latinnya Maya Majestic. Ngono lahir bulan Mei, Maya, Mei, Mei, ya Pak Mei, Bu Mei ini. Juni, Yunius. Nah, memang dewa yang satu ini rodok kempro, bagian ngurusi got, peceren dan laraan. Jadi nek Yunianto nih laraan Anton. Kemudian Juli tadi yang buat Julius Caesar. Ono ya Juli, Julianto, Juliani, Juliana kan. Agus, kon. Ya. Ini namanya orang kafir nih, Agustus, Kaisar Agustus. Anak lahir Agustus gak ninggal. Agus Salim, Agus Mulyono, Agustianto, Agus Wirawan. Wis pokoknya Agus ya. Nah, kemudian September itu dewa Septunus, ya, dewa Septunus. Kalau anak lahirnya September, anak yang Islam, Septi, Septa, Septianto, Septiawan. Untung bukan anaknya marinir. Ini kalau anaknya marinir, bapaknya supir tank, anaknya namanya Septi Tank. Keren kan? Keren. Nah sudah. Nanti Oktober ndak ninggal, Okta, Oktavia, Oktarina, November, Novi, Nova, Noviantoro. Untung nggak Nuvo, tunggal sabun. Nanti Desember, desnya ndak ketinggalan. Desti, Desta, Destianto, Destiawan, Des. Untung ndak bedes. Ini, saudara-saudaraku, kapan pakai bulannya sendiri? Misalnya Safar. Jangan Pak, engkau koyok Safari pemain ludruk. Pemain ludruk Safari itu kan namanya Safar. Saking main ludruknya cuma arek Safari. Kenapa? Takut pakai nama Islam. Kenapa? Padahal sebaik-baik nama kata Rasul, fakhoru ismu anbiya. Nama yang terbaik itu nama para nabi. Pakailah Musa, Isa, Zulkifli, kemudian Yunus, Yusuf, nama-nama terbaik. Karena nama itu bagian dari doa. Kalau perlu cari di Quran, cari dia. Wah ini bagus nih, Jahanam. Iki yang masuk di Quran itu dulu artinya lah. Jangan ngawur gitu. Nah, maka disinilah saudara-saudaraku pentingnya kita memahami sehingga akhirnya kita tidak ikut-ikutan. Nah, kalau kita ikut merayakan tahun baru Masehi, ini pesan Rasulullah. 1, akan terjadi mencampur adukkan antara yang hak dari Allah tadi dengan yang batil dari kaum kafir. Dan ini Allah sebutkan di Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ketemu? Tuh, tadi kan Allah bilang dalikat dinul qayyim. Kebenaran agamaku yang lurus itu di bulan-bulanku sendiri. Dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Gak ada Januari sampai Desember. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, kalau kita masih memaksakan diri ikut serta dalam acara itu, maka Rasul bersabda, hadisnya rawahu Abu Daud, perawi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda,
man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa mencontoh, meniru sebuah kaum, dia termasuk di dalamnya. Maka Rasul mengatakan lagi dalam hadis Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul bersabda, la tatabiuna sannana man qablakum sibrom bisibrin wa diro'am bidiro'in hatta la salako juhro dobbil lak salak tumuhu. Kulna ya Rasulullah, qal al yahuda wa nasara, qala faman. Rasul mengatakan umatku nanti akan nyontoh ikut umat sebelumnya, sejengkal, sehasta, akhirnya nempel. Terus Rasul bilang, kalau mereka kecemplung lubang biawak, kamu pun kecemplung. Sahabat nanya, siapa itu ya Rasul? Dijawab, Yahudi dan Nasrani. Siapa lagi? Tuh, kenyataan kita ikut tahun baru punya Yahudi dan Nasrani. Padahal kita punya tahun baru sendiri dan tidak perlu juga dirayakan di bulan Muharram. Kemudian selain itu sudah habis waktunya. Nah itu mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir ini hidayah, inayah, bimbingan, pertolongan, sehingga setiap amal fardu kita, amal sunnah kita, amal soleh kita dijadikan Allah di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah, sehingga seluruh amalan kita Allah jadikan amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mau materinya ini tadi? Mau. Yang mau materi ini nanti minta ke takmir masjid, ya, sudah saya kirim. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.